Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Abdurrahman class, Krimah class, and Abdullah class. How are you today? I hope you in the good condition. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kembali lagi belajar tematik bersama Mem Rika, Miss Ayu, dan Miss Eka. Tetap semangat ya belajar hari ini. Tolong disiapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di tematik tema 3 atau tema C, tokoh dan penemuan. Dan hari ini kita akan belajar di subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Yuk kita langsung masuk ke pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, kita harus tahu tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama yaitu kita mampu mengidentifikasi komponen dan rangkaian listrik. Yang kedua, setelah kita mempelajari ini, kita mampu menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Oke, sekarang kalian dapat mengamati benda-benda yang ada pada gambar tersebut. Kira-kira benda apakah yang berkaitan dengan materi kita hari ini? Ayo, coba ditebak. Ya, di situ ada televisi, ada lampu, kemudian ada AC, dan ada kipas angin. Nah, kira-kira benda itu termasuk benda apa ya? Ya, benda itu adalah benda elektronik. Apa sih benda elektronik? Benda elektronik adalah benda yang dapat berfungsi jika dialiri listrik. Oke, kalian dapat perhatikan ya. Di sekitar kalian pun pastinya ada benda-benda elektronik yang harus dialiri listrik jika ingin digunakan. Sekarang yang kita pelajari yaitu tentang mengidentifikasi komponen listrik dan rangkaian listrik. Tapi sebelumnya kita harus tahu komponen listrik itu apa saja sih? Yuk kita sama-sama cari tahu. Yang pertama adalah saklar. Tentu tidak asing dong untuk kalian. Fungsinya apa ya? Fungsinya adalah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Kemudian yang kedua adalah kabel. Fungsinya apa ya? Fungsinya yaitu sebagai media penyalur arus listrik. Yang ketiga adalah lampu. Oke, apa sih fungsi dari lampu? Yaitu benda yang dialiri listrik. Yang terakhir adalah baterai, yaitu sebagai sumber energi listrik. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan benda-benda seperti ini ya, benda-benda yang merupakan komponen listrik dan pastinya di rumah kalian juga sudah ada. Setelah kita mengidentifikasi komponen listrik, sekarang kita lanjutkan untuk mengidentifikasi rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada dua, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Oke, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kalian bisa melihat gambarnya ya. Oke, kemudian rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sederet tanpa cabang. Kalian bisa bandingkan, kalian bisa lihat bedakan perbedaan antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kalau kita lihat untuk di rangkaian paralel, dia itu bercabang. Tetapi kalau di rangkaian seri,
dia hanya satu cabang, tidak seperti paralel. Kalau paralel, ketika salah satu dimatikan stop kontaknya, yang satu akan tetap bisa menyala. Sebaliknya, jika rangkaian seri, jika stop kontaknya dimatikan, semua lampu akan mati. Rangkaian seri dan rangkaian paralel masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Sekarang kita bahas kelebihan dari rangkaian seri. Yang pertama yaitu membutuhkan lebih sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan juga lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian paralel. Kemudian, kelebihan dari rangkaian paralel yaitu jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan terdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik tetap menyala, kemudian lampu menyalanya juga lebih terang dibandingkan rangkaian seri, gitu ya. Kemudian sekarang kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari rangkaian seri, yaitu jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Maksudnya di sini adalah ketika stop kontaknya dimatikan atau saklarnya dimatikan. Kemudian, lampu yang menyala juga lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Tadi kalau kita simak, kalau lampu di paralel itu lebih terang karena komponennya juga lebih banyak, baterai yang digunakannya pun juga lebih banyak. Sekarang kekurangan dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar dari rangkaian seri. Kalau kita lihat tadi di rangkaian seri membutuhkan sedikit komponen karena dia tidak bercabang. Ya, tetapi sedangkan paralel itu bisa dibuat bercabang sehingga membutuhkan lebih banyak komponen listrik. Di antaranya ada baterai, ada saklar, kemudian lampunya juga lebih banyak dibandingkan dengan rangkaian seri. Bisa dipahami ya? Setelah kalian mempelajari pengertian dari rangkaian seri dan paralel, perbedaan rangkaian seri dan paralel, dan hari ini juga kalian perlu tahu bahwa rangkaian seri dan paralel dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Oke, sekarang kita cari tahu lagi rangkaian terbuka itu apa sih? Ya, rangkaian terbuka adalah bentuk rangkaian listrik di mana arus listrik tidak dapat mengalir dalam rangkaian karena ada bagian yang tidak terhubung. Berarti maksudnya di sini adalah ketika stop kontak mati, maka tidak ada aliran listrik dan lampu pun tidak dapat menyala. Itulah yang dinamakan rangkaian terbuka. Sekarang rangkaian tertutup adalah bentuk rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu menyala. Nah, kalian tentunya bisa bedakan ya. Rangkaian tertutup itu ketika stop kontaknya menyala atau terhubung, berarti itu termasuk dengan rangkaian tertutup. Dan lampu hanya bisa menyala ketika dialiri oleh arus listrik. Materi selanjutnya pada pelajaran 1 kita kali ini yaitu tentang menggali isi informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Apa sih teks eksplanasi ilmiah itu? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Seperti pada buku paket kalian halaman 4 dan 5, terdapat sebuah teks yang berjudul Penemuan Lampu Listrik. Itu merupakan salah satu contoh teks eksplanasi ilmiah. Kalian dapat baca teks tersebut. Setelah kalian membaca teks eksplanasi tersebut, kalian dapat mencari tahu apa topik permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis dalam teks tersebut. Kemudian kalian dapat
menggali informasi penting apa saja yang kalian dapat dari setiap paragraf teks tersebut. Kemudian, apa saja kesimpulan dari penulis mengenai topik permasalahan dalam teks tersebut? Dan yang terakhir, adakah pesan dari penulis untuk pembaca dalam teks tersebut? Kalian dapat menuliskan hasil jawaban kalian ke dalam sebuah paragraf di buku tulis kalian. Pastikan isi paragraf kalian sudah sesuai dengan urutan pertanyaan tersebut. Oke? Kalian dapat menulisnya dengan bahasa kalian sendiri ya, dan tolong dikerjakan. Dan dikumpulkan ketika berbarengan dengan buku paket tematik C nanti dikumpulkannya. Materi terakhir dari pelajaran 1 kita kali ini yaitu tentang pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Lampu listrik membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat. Namun sebelumnya kita cari tahu dulu perubahan sosial budaya itu apa sih? Perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sikap, perilaku, tata cara kehidupan, dan kebudayaan. Sebelum adanya lampu listrik, masyarakat hidup secara tradisional. Penerangan hanya menggunakan lampu obor, lilin, atau lampu minyak. Kehidupan masyarakat setelah adanya lampu listrik menjadi lebih mudah. Masyarakat dapat memanfaatkan listrik sebagai penerangan. Sekarang kita lihat, berikut ini adalah gambar lampu dari masa ke masa. Yang pertama dari hanya berupa lilin, kemudian lampu bohlam, dan sekarang sudah ada lampu LED yang lebih hemat energi. Oke, tidak hanya lampu, penemuan peralatan listrik lainnya juga telah membuat perubahan bagi kehidupan manusia. Tidak dipungkiri kita sekarang ini perkembangan elektronik yang membutuhkan listrik itu lebih berkembang. Contohnya saja seperti pendingin ruangan, AC, kipas angin, ataupun televisi untuk memudahkan kita dalam mendapatkan informasi dan juga hiburan. Terus ada mesin cuci yang memudahkan pekerjaan kita dan sebagainya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa listrik telah menciptakan perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Tentunya kalian sekarang lebih bersyukur karena kalian ada di masa di mana perkembangan listrik semakin luar biasa. Kita dapat nikmati saat ini ya. Tapi kita juga harus tetap menghemat energi listrik. Sekarang kita masuk di pelajaran 2. Tujuan kita pada pelajaran 2 kali ini yaitu yang pertama, kita mampu mengidentifikasi interval nada pada solmisasi tangga nada, dan yang kedua, kita mampu menjelaskan hak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki pelajaran 2, tolong disimak gambar berikut ini. Benda apakah ini? Tentu semuanya sudah tahu, ini adalah televisi yang sudah tidak asing di mata kita. Tapi kalian tahu tidak sih, penemu televisi itu siapa? Penemu televisi adalah John Logie Baird. Dari manakah asalnya? Beliau berasal dari Skotlandia. Nah, kalian juga harus tahu apa saja manfaat dari televisi. Yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi. Dan yang kedua, dengan adanya televisi, kalian dapat melihat acara hiburan. Tentunya yang sesuai dengan kesukaan kalian dan usia kalian ya. Setelah kita mencari tahu manfaat dari televisi, salah satunya yaitu untuk
melihat acara hiburan. Terkadang pada acara musik tertentu sering ditampilkan beberapa lagu daerah. Dan kali ini kita akan mengidentifikasi interval nada pada solmisasi tangga nada. Pada buku paket kalian halaman 10 terdapat sebuah lagu yang berjudul Apuse. Lagu ini berasal dari Papua Barat. Oke, kita sama-sama nyanyikan yuk. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase. Arafabie aswarakwar arafabie aswarase. Oke. Agar dapat menyanyikan dengan baik, kamu harus memperhatikan interval nada dasar lagu. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Ada nada yang tinggi, ada juga nada yang rendah. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Interval nada ada yang bernilai 1, ada juga yang bernilai setengah. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang interval nada. Oke. Di situ ada nada dari C ke C lagi, dari Do ke Do lagi. Masing-masing interval memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada yang nilainya 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Oke. Sekarang kita cari tahu jarak yang memiliki satu nada. Yaitu di situ contohnya C, D atau Do ke Re. Kemudian D, E atau Re ke Mi. Itu memiliki satu nilainya satu nada ya. Kemudian F, G atau Fa ke Sol. G, A atau Sol ke La. Dan A, B atau La ke Si. Nah, ini adalah interval nada yang memiliki jarak satu nada. Selanjutnya, yang memiliki jarak setengah nada. Contohnya yaitu E, F. Perhatikan ya, dari E ke F atau dari Mi ke Fa, dia memiliki jarak setengah. Kemudian B ke C atau Si ke Do, itu memiliki jarak setengah. Sekarang, yang memiliki jarak 1,5 nada. Contohnya yaitu dari D ke F. Kalian lihat pada buku kalian juga ada D ke F atau dari Re ke Fa memiliki jarak 1,5. Dari Re ke Mi memiliki 1, kemudian ditambah dari Mi ke Fa setengah jadi 1,5. Contoh lainnya dari E ke G atau Mi ke Sol dan dari A ke C atau dari La ke Do. Ya, selanjutnya yang memiliki jarak 2 nada, yaitu dari C ke E. Nah, oke, dari Do ke Mi. Do ke Re 1, Re ke Mi 1. Jadinya dari C ke E atau dari Do ke Mi memiliki jarak 2 nada. Kemudian lagi dari F ke A atau dari Fa ke La. Dan yang terakhir dari G ke B atau dari Sol ke Si. Itu memiliki jarak 2 nada. Selanjutnya, di sini Mem dan Miss akan memberikan contoh bagaimana menentukan interval nada. Di situ ada sepenggal lagu Apuse, ya. Tolong diperhatikan contoh berikut ini,
Yang pertama, menentukan interval nada dengan jarak satu nada, yaitu dari kata kokon atau dari re ke mi. Ya, kalian lihat dari re ke mi itu kan memiliki satu nada atau dari D ke E. Oke, yang berikutnya yang memiliki interval setengah. Contohnya dari kata do re. Itu ada di akhir ya, ada di akhir kata do re. Kita lihat di atas ada contoh interval nadanya. Dari do, dari mi ke fa, nilainya setengah. Oke, kan di situ dari 3 ke 4, berarti dari 3 ke 4 itu nilainya setengah. Berikutnya, yang memiliki interval 1,5. Contohnya adalah re, do, re. Ya, di akhir tuh. Dari 2, 3, 4. Atau dari re ke fa. Kita lihat di atas. Dari re ke fa itu memiliki interval atau jarak 1,5. Oke. Atau dari D ke F itu nilainya 1,5. Untuk interval yang 2, kalian dapat cari tahu sendiri di bait berikutnya. Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya, materi terakhir yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu menjelaskan hak dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu pengertian dari hak itu apa? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima sejak lahir hingga sekarang. Berikut ini adalah contoh hak seseorang yang bisa diterima. Salah satunya yang pertama yaitu hak mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang dari keluarga, orang tua, teman, saudara, ataupun guru. Kemudian, hak bermain. Setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk bermain dengan senang. Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan. Warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak menikmati teknologi. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat mengerjakan tugas pada buku paket kalian tematik C, yaitu untuk tugas pembelajaran 1 halaman 7 dan 8 dan tugas pembelajaran 2 halaman 13 dan 14. Tolong dikerjakan sebaik mungkin. Jika ada yang kurang jelas, kalian dapat tanya langsung ke wali kelas kalian. Demikian pembelajaran tematik kita hari ini. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.